Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngeteh, ngebahas tentang hukum. Ketemu lagi dengan saya Sari Citra Pertiwi, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kali ini saya ingin membahas tentang tips menghadapi laporan di kepolisian. Dalam kehidupan bermasyarakat, sesuatu hal yang lumrah atau biasa ketika seseorang dilaporkan atau sebaliknya melaporkan balik ke kepolisian. Jangankan diperiksa, ditangkap, dan ditahan pun juga ada. Karena menurut polisi, tindakan tersebut memenuhi unsur pidana. Bagaimana agar kita proporsional menghadapinya? Untuk itu, saya bersama dengan narasumber ingin memberikan tips menghadapi laporan di kepolisian. Langsung saja kepada narasumber, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Sari Citra Pertiwi dan semua penonton acara Ngeteh ngebahas tentang hukum yang masih setia menonton acara-acara permasalahan hukum dan solusinya ataupun antisipasinya dari kami Adiva Jos. Semoga sajian-sajian kami ini bisa bermanfaat kepada masyarakat pada umumnya dan juga khususnya kepada penonton acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Tak lupa juga kami berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, sebelum kita masuk dalam permasalahan utamanya atau pokoknya, ingin saya berikan pengantar dulu Mbak Citra. Sebelumnya kemarin kami ada beberapa kegiatan di Balikpapan. Untuk itu kita agak memang sedikit terkendala, namun sesuai dengan komitmen kami untuk selalu menyampaikan informasi tentang hukum yang bermanfaat, maka kami dengan sekuat hati ingin selalu berusaha menyajikan acara-acara hukum yang bisa dinikmati ataupun yang dapat bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Kita berikan pendahuluan ataupun pengantar terlebih dahulu bahwa suatu hal yang biasa ketika ada orang melaporkan atau mengadukan di kantor kepolisian. Kemudian setelah itu dari pihak kepolisian melakukan pemanggilan atau undangan kepada terlapor atau teradu. Sebetulnya ini hal yang lumrah-lumrah saja. Namun ketika seseorang itu dipanggil oleh polisi, biasanya sudah merasakan ketidaknyamanannya. Saya kira hampir kebanyakan orang ketika diminta keterangannya di kepolisian mulai timbul rasa tidak nyaman, bahkan bisa juga was-was. Padahal yang memeriksa kadang teman kita atau bahkan tetangga kita, namun rasa ketidaknyamanannya tetap saja ada. Walaupun sebelumnya sudah ada hubungan emosional. Kami pikir suatu hal yang wajar karena tidak mungkin diundang di kepolisian atau dipanggil di kepolisian untuk acara pesta. Pasti ada perkara terkait yang perlu didalami oleh aparat penegak hukum kita, yaitu kepolisian. Nah, dengan demikian pasti ada perkara yang terjadi terhadap diri pelapor dan juga terlapor. Mbak Sari Citra Pertiwi, terhadap tadi pertanyaan apakah ada tips
menghadapi laporan di kepolisian, kami ingin menyajikan beberapa tips. Yang pertama, yaitu sikap kita tenang dan doa. Ini sikap yang pertama. Mengapa perlu sikap tenang dan doa? Ketika menghadapi permasalahan apapun, sikap inilah yang utama diperlukan. Dengan sikap ketenangan, mampu menyajikan diri kita ataupun orang yang punya masalah untuk berpikir secara jernih. Dan juga jangan lupa yaitu adanya doa. Dengan doa memperkuat tadi ketenangan. Dengan doa menjadikan semuanya menjadi hal yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin atau sebaliknya. Jadi antara tenang dan doa ini menjadi satu kesatuan. Sekali lagi kami sampaikan, ketika orang menghadapi masalah apapun, apalagi ini masalah yang berada di kepolisian, sikapnya tenang dan doa. Kemudian yang kedua, pelajari pasal dan unsurnya. Misalkan dilaporkan untuk terkait dengan perkara penipuan. Apakah ada unsur memalsukan nama? Apakah ada rangkaian kata kebohongan? Dan yang lainnya. Kemudian, di mana kita bisa belajar terhadap unsur-unsur terkait dengan pasal yang dilaporkan atau diadukan? Kita bisa mempelajari di buku atau buka-buka di Google. Karena zaman sudah sedemikian maju, kita setiap saat bisa membuka literasi terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum di Google. Insya Allah sarana cukup memadai. Nah, kemudian setelah tahu pasal yang dilaporkan atau diadukan apa, kemudian unsurnya itu apa saja, harus kita ketahui. Yang ketiga, pelajari bentuknya surat tersebut. Karena apa? Ada dua macam surat, yaitu surat panggilan. Surat panggilan biasanya itu sudah ada laporan polisi. Di sebelah kirinya biasanya tertulis pro justisia, yang artinya demi hukum. Ini kalau bentuknya adalah laporan polisi. Selain itu ada undangan. Undangan biasanya berasal dari aduan. Kemudian diterbitkanlah sprindik, surat perintah penyelidikan. Nah, ini kita perlu tahu dulu, apakah undangan yang hadir itu bentuknya panggilan atau undangan untuk klarifikasi. Ini sikap yang harus diketahui pada poin ketiga. Karena apa? Untuk menentukan langkah. Apabila sudah laporan polisi, biasanya cepat untuk penyidikannya. Karena di laporan polisi bisa masih diterbitkan sprindik, surat perintah penyelidikan, namun juga bisa sudah diterbitkan dengan sprindik, surat perintah penyidikan. Demikian ritmenya agak cepat untuk sudah di laporan polisi dibandingkan dengan aduan terlebih dahulu. Ini perlu kita ketahui. Kemudian yang keempat, koordinasi atau diskusi dengan ahli hukum maupun praktisi hukum. Terkait dengan perkara yang dihadapi, cobalah untuk konsultasi dengan ahli hukum atau praktisi hukum. Menjadi pertanyaan, bagaimana kalau langsung ditangkap dan ditahan?
Kalau memang langsung menghadapi kenyataan ada penangkapan dan penahanan, tentu langkah sebelumnya tadi yaitu koordinasi dengan ahli hukum dan praktisi hukum harus dilakukan biar mengetahui duduk perkaranya itu semacam apa, seperti apa, solusinya seperti apa. Bisa datang ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum, atau bisa datang ke kantor pengacara, semuanya sah-sah saja untuk mendapatkan informasi ataupun solusi tentang hukum yang sedang dihadapinya. Kemudian yang terakhir yaitu yang nomor 5, siapkan langkah antisipasi. Mengapa? Ketika ada permasalahan hukum, selain tadi sudah dari poin 1, 2, 3, 4, perlu juga disiapkan langkah antisipasi. Misalnya, begini, tidak setiap perkara harus berujung pada penetapan tersangka. Tidak setiap perkara harus seseorang itu ditahan. Untuk itu masih ada beberapa peluang. Misalkan sekarang sedang digalakkan yaitu adanya restoratif justice. Sederhananya upaya perdamaian. Restoratif justice itu menjadi hak tersangka maupun hak pelapor. Setelah adanya upaya perdamaian dibuatlah kesepakatan bersama, biasanya bisa diketahui oleh tokoh masyarakat, kemudian setelah ada kesepakatan bersama disampaikan kepada pimpinan kepolisian tersebut. Hasil akhir apakah restoratif justice bisa menghentikan perkara atau perkara tersebut tetap lanjut, semuanya ada di tangan pimpinan kepolisian tersebut. Artinya begini, kalau laporan ada di Polres, tentu kebijakan ada di Kapolres. Kalau laporan ada di Polda, tentunya kebijakan ataupun keputusan terakhir yaitu ada di Kapolda. Maksud kami begitu. Kemudian selain tadi yaitu kemungkinan restoratif justice, siapkan saksi-saksi yang meringankan. Siapa tahu saksi yang meringankan bisa dihadirkan pada waktu penyelidikan. Namun bila tidak, pasti di pengadilan diperbolehkan ruang untuk terdakwa menghadirkan saksi-saksi yang meringankan. Itu langkah antisipasi yang pertama. Langkah antisipasi yang kedua yaitu gugatan pra-peradilan. Belum tentu penetapan tersangka itu pasti pas dan tepat. Jangankan penetapan tersangka, bahkan sampai putusan di pengadilan pun juga ada yang sudah diputus bebas. Namun untuk langkah awal, karena tema kita adalah tips menghadapi pelaporan di kepolisian, langkah yang bisa dilakukan yaitu salah satunya upaya pra-peradilan untuk menguji apakah penyitaan sudah benar atau tepat, apakah penggeledahan sudah benar atau tepat. Misalkan masuk di rumah langsung mengambil laptop, kemudian langsung mengambil handphone dan sebagainya tanpa ada surat-surat. Ini bisa diuji di ruang namanya pra-peradilan. Kemudian untuk antisipasi langkah yang ketiga yaitu gugatan perbuatan melawan hukum. Apabila memang dirasa patut diduga laporan itu hanya mengada-ada atau ingin membuat sensasi saja, bisa juga pelapor atau pengadu tersebut digugat ke pengadilan negeri
namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Ini antisipasi yang ketiga. Jadi substansinya lebih jelas ya tadi ya. Yang antisipasi yang pertama yaitu coba diskusikan dengan penyidik. Siapa tahu ada ruang restoratif justice dan juga saksi yang meringankan. Antisipasi yang kedua, upaya pra-peradilan untuk menguji apa? Penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan, apakah sudah memenuhi dengan standar prosedur perundang-undangan atau belum. Kemudian yaitu adanya gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri. Oke, terima kasih informasi dari kami. Semoga informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi masyarakat semua. Tak lupa, setelah ini kami akan memberikan kesimpulan. Jangan lupa tonton secara utuh acara kami, acara ngeteh ngebahas tentang hukum dari Adiva Jos. Salam sehat dan bahagia untuk semua penonton acara ngeteh ngebahas tentang hukum. Sekian tadi Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum terkait dengan informasi tips menghadapi laporan di kepolisian. Dan salah satu tipsnya adalah doa. Maka kami ingin memberikan sebuah pesan. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah SWT selain doa. Dikutip dari hadis riwayat Tirmizi nomor 3370. Terima kasih dan silakan melihat kesimpulan dari video kami. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.